Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Pangestu dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil analisis data ujian tengah semester yang menggunakan dataset publik dari Kaggle. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana proses pengolahan data, mulai dari pembersihan data, analisis statistik, hingga pembuatan model prediksi. Di sini kami menggunakan machine learning sebagai pemrosesannya. Dalam presentasi ini, saya akan memulai dengan menjelaskan sumber dataset yang kami gunakan serta karakteristik datanya. Dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle dengan judul Palmer Penguin Dataset. Dataset ini berisi data hasil pengamatan 3 spesies penguin yang hidup di Kepulauan Palmer dan Antartika, yaitu Adelie, Kingstrap, dan Gento. File dataset ini berformat CSV dengan total sebanyak 344 baris data dan 17 kolom. Beberapa contoh kolom penting di dalamnya yaitu ada spesies, lalu ada pulau Iceland, lalu ada jenis kelamin, lalu ada panjang paru, common length, lalu ada flipper length, panjang sirip, dan body mass atau berat badan. Tipe data pada dataset ini terbagi menjadi dua, yaitu numerik dan kategorikal. Untuk data numerik berisi ukuran tubuh penguin seperti panjang sirip dan berat badan. Sedangkan data kategorikal berisi identitas seperti jenis kelamin dan asal pulau. Namun, sebelum dianalisis terdapat beberapa missing value pada kolom tertentu seperti pada kolom Coleman length, lalu Coleman depth, flipper length, dan body mass. Lalu juga di kolom jenis kelamin juga ada beberapa kolom yang kosong. Kolom-kolom yang kosong ini nanti kami akan tangani pada tahap pre-processing. Lalu untuk struktur datanya, dataset ini memiliki potensi untuk dilakukan analisis klasifikasi, analisis perbandingan antar spesies, serta prediksi jenis penguin berdasarkan ciri fisiknya. Untuk keseluruhan dataset Palmer Penguin ini sangat bagus untuk mempelajari bagaimana data mentah diubah menjadi wawasan ilmiah melalui tahapan analisis data. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan pembahasan ke bagian pre-processing data dan analisis statistik. Baik, terima kasih Mas Rido atas penjelasannya pada deskripsi dataset. Sekarang saya izin William Yohanes akan melanjutkan pada bagian kedua terkait dengan pre-processing data, di mana setelah kita memahami struktur dataset pada bagian pertama, langkah selanjutnya adalah membersihkan data agar siap digunakan untuk analisis dan juga pemodelan. Sekarang saya akan menjalankan kode pada bagian kedua, di mana kode ini akan menampilkan setiap langkah preprocessing secara detail sehingga kita bisa melihat prosesnya dengan jelas. Pertama, saya akan upload dataset terlebih dahulu yang tadi sudah di-define pada bagian pertama. Nah, dari data pertama tadi, saya menampilkan lagi 5 data pertama, kemudian saya menampilkan informasi tipe data. Di sini ada berupa objek, integer, float. Kemudian saya mengidentifikasi missing value atau data yang kosong. Di sini menunjukkan Comments punya 318 missing data atau 92%, kemudian delta 15N dan juga 13C
masing-masing ada 14 dan juga 13. Kemudian kolom sex juga ada 10 dan seterusnya. Kesimpulannya dari missing value ini, kolom numerik dari Pullman, Flipper, Body Mass ada 2 missing, kolom sex ada 10 missing, kolom isotop yaitu delta 15N dan 13C terdiri dari 13 dan 14 missing. Kemudian kolom komen terdiri dari 318 missing. Nah, dari identifikasi yang kita temukan terkait dengan missing value, kita mengisi missing value kolom numerik dengan rata-rata, di mana untuk Pullman length ini 2 missing value diisi dengan rata-rata mean 43,92, kemudian Pullman depth 2 missing value diisi dengan mean 17,15, Flipper diisi dengan mean 200,92 dan seterusnya. Kemudian untuk missing value kolom kategorikal ini diisi dengan modus atau nilai terbanyak, di mana untuk kolom sex 10 missing value diisi dengan modus male, kemudian comments 318 missing diisi dengan modus nest never observed with full clutch. Kemudian dari hasil pengisian missing value tersebut, kita lakukan verifikasi ulang apakah sudah benar-benar terisi semua dan outputnya sudah sukses, sudah semua missing value telah ditambahkan. Kemudian kita melakukan label encoding, di mana kita mengubah data kategorikal menjadikan numerik, karena secara model machine learning itu hanya bisa memproses angka, bukan teks. Seperti di sini pada study name kita mengubah PAL 0708 menjadi 0, 809 jadi 1, 910 jadi 2, dan seterusnya. Yang mencerminkan dari kategorikal menjadi numerik. Kemudian perbandingan data sebelum dan sesudah, di mana hasilnya seperti berikut, sudah tidak ada lagi data kategorikal dan dirubah menjadi data numerikal. Dengan hasil setelah kita melakukan pre-processing, total data masih 344, missing value tidak ada alias sudah 100%, kolom kategorikal yang di label ulang ada 10 kolom, dan data sudah siap untuk dilakukan pemodelan atau juga analisis. Oke, saya lanjut untuk kode pada bagian ketiga terkait dengan analisis statistika dan juga uji hipotesis. Akan saya jalankan untuk kodenya. Nah, pada kode ini bisa kita lihat outputnya kolom studi name, spesies, dan juga Iceland menunjukkan variasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kolom lainnya. Sementara sampel number memiliki variasi yang lumayan besar. Kemudian terhadap median dan modus memberikan gambaran tentang distribusi data, di mana median mewakili nilai tengah dan modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Berikut yang dapat saya jelaskan pada bagian kedua dan bagian ketiga. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yoga Fariski. Halo, perkenalkan nama saya Yoga Fariski dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya. Untuk sekarang yaitu nomor 4, pembuatan model klasifikasi. Nah, tujuannya itu membangun model machine learning sederhana untuk memprediksi spesies penguin berdasarkan ciri morfologi, seperti common length, common depth, flipper length, body mass, serta atribut lain seperti island dan sex. Untuk kode pemrogramannya kira-kira seperti ini. Mulai dari mengimport library, lalu ada penyiapan fitur X dan target Y, lalu kedua ada pemisahan data train dan data test. Saya menggunakan 80/20 yang terbukti optimal untuk men-train dan men-test data, yaitu 80 dan 20.
Lalu yang ketiga ada pre-processing data menggunakan volume transformer, nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan standard scalar untuk numeric feature dan menggunakan one-hot encoding untuk typical kategori. Lalu yang keempat ada pembangunan model lengkap menggunakan pipeline. Lalu yang kelima ada prediksi dan evaluasi menggunakan pipeline. Nanti akan menghasilkan confusion matrix dan menampilkan hasil laporan yang didesain seperti ini agar mudah dipahami untuk outputnya. Nah, nanti kira-kira outputnya seperti ini. Untuk pembahasannya ada di bawah. Nah, tujuan klasifikasi ini menggunakan logistic regression yaitu untuk memprediksi spesies penguin secara akurat berdasarkan ciri-ciri morfologis dan kategorikal lainnya. Yang kedua ada pembahasan kode. Nah, yang pertama, kode dimulai dengan memisahkan fitur X dan variabel target Y. Diikuti dengan pembagian data menjadi untuk datasetnya 80% dan pengujiannya 20% atau data tesnya 20%. Bisa dilihat di sebelah sini, tesnya itu yaitu 0,2 yang artinya 20%. Lalu yang kedua ada pre-processing data dengan pipeline. Seperti yang saya bilang tadi, untuk numerical feature seperti Kalman length, Kalman depth, Flipper length, dan body mass, itu menjadi numerical feature. Dan categorical feature-nya ada island dan sex. Nah, untuk Kalman volume itu akan dibagi menjadi dua. Untuk numerical feature ini, dia menggunakan standard scalar. Lalu yang categorical feature ini dia menggunakan one-hot encoder. Lalu menggabungkan preprocessor dan model logistic regression. Jadi setelah di preprocess dia akan diklasifikasi menggunakan logistic regression. Lalu ada pelatihan dan prediksi model. Untuk pelatihannya jelas menggunakan model pipeline dengan X-train dan XY. Lalu untuk prediksinya menggunakan Y underscore predict sama dengan model pipeline predict pakai X-test. Nah, hasil uji cobanya seperti ini, ada akurasinya yaitu 1, yang artinya 100%, precision-nya 100%, recall-nya 100%, F1 score-nya 100%. Lalu untuk confusion matrix-nya yang dibentuk yaitu seperti ini, 3, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 25. Nah, ini ada classification report detailnya per kelas, yang mana rata-rata itu 100%. Nah, hasil analisisnya yaitu akurasinya sempurna 100%. Model logistic regression menghasilkan klasifikasi semua 69 sampel di data uji dengan benar. Precision dan recall sempurna. Nilai ini mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan pada klasifikasi di false positif ataupun false negatif untuk semua kelas secara individual. Nah, yang kedua ada confusion matrix-nya ini. Angka diagonal utama yaitu 30, 14, dan 25 adalah satu-satunya angka non-nol. Ya, ini secara definitif menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan prediksi antar spesies. Setiap sampel dikategorikan ke kelasnya dengan benar. Lalu ada nomor 5, yaitu analisis dan rekomendasi. Untuk ringkasan analisisnya tersendiri, dataset Palmer Penguin dari Kaggle ini yang berisi 344 data, pengamatan penguin yang terdiri dari 3 spesies utama. Setelah dilakukan pembersihan data atau pre-processing, dengan mengisi nilai kosong dan mengubah data kategorikal menjadi numerik, seluruh data siap dianalisis, dan dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa penguin memiliki rata-rata panjang sirup yaitu 200 mm dan berat badan rata-rata sekitar 4.200 gram. Uji hipotesis t-test menunjukkan perbedaan signifikan antara berat badan penguin jantan dan betina, yaitu p-value sama dengan 2,98 dikali 10 pangkat min 15, di mana penguin jantan cenderung lebih berat. Selanjutnya ada model logistic regression yang dibangun untuk memprediksi spesies berdasarkan feature morfologis. Dan hasil evaluasinya menunjukkan bahwa nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score-nya itu 1 atau 100%. Yang berarti model itu mampu mengklasifikasikan ketiga spesies dengan sangat baik tanpa kesalahan. Lalu ada rekomendasi berbasis data. Berdasarkan hasil analisis, fitur morfologi seperti panjang paru, kedalaman paru, panjang sirip, dan berat badan terbukti sangat berpengaruh
terhadap klasifikasi spesies penguin. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan melakukan pengujian pada dataset baru atau berbeda lokasi untuk mengevaluasi performa model di luar sampel asli. Menggunakan model rainforest atau SVM untuk membandingkan performa klasifikasi dengan data yang lebih kompleks. Menambahkan visualisasi interaktif, misalnya menggunakan scatter plot 3D antar fitur utama, agar hasil analisis lebih mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Kesimpulan akhirnya yaitu analisis data penguin menunjukkan bahwa data morfologi dapat menjadi prediktor yang kuat untuk membedakan spesies. Model logistic regression terbukti dengan efektif dan akurat, serta memberikan dasar ilmiah yang baik untuk studi ekologi atau konservasi penguin di masa depan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.